Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para rawuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bermajelis kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita hari ini insyaAllah masuk pembahasan ayat yang ke-125 saking surah Al-Baqarah. Belum bisa muncul ya, atau dibantu dari sana ayat 125 mas, belum bisa muncul. Monggo sarang-sarang kita witi ini karena kita mau baca Qurannya belum bisa muncul. Kita buka dulu ganti wawasan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 125 menika masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu 124 tentang Nabiyina Ibrahim alaihis salam. Terus di mana Allah mengkisahkan mulai ayat 124 dan setelahnya ini adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Nabi Beliau adalah Nabi yang dimana nabi-nabi setelahnya itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka julukan beliau Nabi Ibrahim itu adalah Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau Nabi Ibrahim putranya kalih Nabi Danten, Nabi Ismail kali Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak turun ada Nabi Yakub, Nabi Yakub turun ada Nabi Yusuf, dan terus begitu juga keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Turun para nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tarik keturunannya adalah nyambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mula niku beliau menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah panutan bahkan lintas zaman, sejak zamannya Nabi Isa alaihi salam, sejak zamannya Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, itu Nabi Ibrahim sudah banyak tersebut dalam kitab-kitab Injil maupun kitab Taurat, karena beliau adalah qudwah linnas. Qudwah linnas itu contoh bagi seluruh umat manusia, termasuk kita Bapak Ibu, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini banyak di mana kita keteladanan dari ibadah yang kita lakukan ini adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemarin kita bahas tentang awal dari keteladanan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim ini adalah di ayat yang ke-124 beliau Allah mengkisahkan tentang ketaatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Allah menguji dengan kalimat-kalimat syariat. Yang dimaksud adalah perintah-perintah syariat. Kalimat di situ ditafsirkan, ada yang menafsirkan bahwasanya kalimat-kalimat di situ adalah kalimat haji, artinya ibadah haji yang kemudian turun kepada kita. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam. Kalimat-kalimat di situ adalah, ada yang menafsirkan dengan 10 fitrah manusia, di mana di antara fitrah itu adalah membersihkan mulut, bersiwak, motong kumis, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencuci bekas buang air besar, air kecil. Nah, itu namanya sunnanul fitrah.
Itu tafsiran yang kedua yang dimaksud kalimat itu adalah sunanul fitrah. Ini juga diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau melaksanakan seluruh perintah Allah tersebut. Dan ini kemudian turun juga kepada kita. Nabi menyabdakan asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendikan 10 fitrah. Yang ini kepada kita semuanya, Pak. 10 fitrah ini ternyata nyambung seperti fitrahnya Nabi Ibrahim. Apa 10 yang disebutkan dalam hadis Muslim tersebut? Qassus syarib, mencukur kumis. Nggih, sunahipun cukur kumis. Yang kedua, i'fa'ul lihyah, manjangkan jenggot. Manjangkan jenggot ini maksud i'fa ini ada penjelasan, kalau dirincikan lagi nanti panjang dan rapi, nggih. Mboten kok terus panjang sak-sake jentar kanan, jentar kiri, wes mboten rapi, mboten poin 11 sisawang nggih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Ibnu Umar ini panjang jenggot itu seperti apa? Kalau beliau menjelaskan dalam satu riwayat itu panjang jenggot itu cukup 1 kepal. Nek lebih dari itu boleh untuk dipotong, nggih. Cukup 1 kepal ngeten. Berarti gak perlu 2 meter mboten sak nggih. 1 kepalnya sudah cukup nggih. Nek jenengan ngeraoske enggak sampai sekepal wis lah. Kula termasuk kula, Pak. Ini nek rada dawa sithik, wah niki kanan ini lebih panjang tubuhnya gitu, daripada kiri. Jadi sebetulnya nimbang atau nih iki piye iki. Maka kemudian saya pelajari lagi maksudnya falih ya ini apa? Rapi, harus rapi, indah nggih. Maka kita rapikan begitu nggih. Rapikan yang bagus sehingga enak untuk dipandang. Wasiwak, yang ketiga bersiwak. Siwak, membersihkan mulut. Siwak ini zaman Rasulullah menggunakan kayu khusus, okay? Batang khusus, batang siwak begitu. Sampai sekarang juga masih ada, Pak, dijual kalau di kita di herbal gitu. Kalau di Makkah Madinah sana banyak di toko-toko sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jual siwak. Ada yang radio ageng sak jempol ngeten iki, ada yang agak kecil sak jentik ngeten iki. Itu caranya makanya dikunyah-kunyah kemudian digunakan untuk bersiwak. Dan itu penelitian ilmiahnya, Bu. Ternyata dari 1 batang siwak itu saja dicampur dengan bakteri gitu, 90% bakteri mati langsung. Okay. Saya pernah lihat penelitian ilmiah gunakan mikroskop, Pak. Jadi bakterinya tuh di mikroskop itu kan puatah itu dicampur dengan air siwak, air rendaman siwak itu, slek langsung seret, enggak lama itu bakterinya pada mati. Okay. Karena ini semua sunnah fitrah itu mengandung hikmah mesti, Pak, gitu. Okay. Yang keempat, istinsyaqul ma. 1, 2, 3, 4 kayak istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung. Ini jadi ibadah kita dalam berwudu. Wudu itu kan di antara kewajiban wudu kita kumur, yang kedua adalah masukkan hidung ke mulut, kemudian keluarkan lagi, istinsar namanya. Nggih, tidak cukup hidung bagian luarnya mohon nggih. Jadi di air ditaruh di tangan, lajeng dihirup. Tapi hirupnya yang benar keseru-seru, nggih. Secukupnya saja. Napa malah pas puasa. Pas puasa ngewelak ngono juluk 12. Ya. Lah sengaja batal, lah tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi istinsyak itu cukup dimasukkan, nggih, dihirup sedikit kemudian dikeluarkan lagi. Yang selanjutnya qasul adfar, memotong kuku. Ya, maka kita disunahkan juga memotong kuku, terutama pada hari Jumat. Ghuslul barojim, membersihkan sela-sela jari. Ini juga sunnah dalam berwudu. Natful ibit, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu aslinya bukan dicukur aslinya. Nek jenengan saged itu dicabut, Pak. Nggih, wah tapi cekit nonton nggih. Ya aslinya natful ibit, natf itu cabut nggih, cabut nggih. Ini kan cara kita pakai apa namanya? Alat ngoten lah. Tapi ente sebutan kiat, setunggal waduh gitu. Maka ya udah kalau nggak bisa mencabut, nggak apa-apa dicukur. Tapi ampun panjang-panjang dibiarkan ya lama sehingga panjang nggih. Cukur bulu ketiak. Selanjutnya halqul anah. Mencakur bulu kemaluan, mohon maaf nggih, kemaluan yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, yang selanjutnya intiqasul ma, hemat dalam penggunaan air. Nggih, hemat. Tadi wudu itu ya hemat, sanajan toyone melimpah tapi tetap hemat, nggih.
Nah, yang 10 ya, madmadah berkumur. Nah, ini kan jadi sunnah wudhu juga. Maka 10 ini nyambung kepada fitrah yang diajarkan kepada atau diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat 125 ini, sudah keluar. Niku 125 nggih. Leres. Ayat 125 nggih. Monggo ini nanti kita kita pelajari ayat dari sini, tapi mungkin nggak semuanya karena ini ayatnya banyak nanti turunan hukumnya. Nggih, kita awas rian nggih. Ketinggal mboten Bapak Ibu. Agak kecil ya, bisa digedekan Mas Udin, dimaksimalkan, dibesarkan gitu. Semaksimal mungkin saja. Monggo kita awas nggih sarang-sarang ayat 125 menika sebelum kita kaji tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Besar ya, tinggal ya. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Monggo. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Nggih. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira. Nggih, nah yang terlayari ngoten niku Pak, ahidna ila itu dibaca panjang nggih, 4 harokat nggih. 4 harokat ahidna ila nggih, yang terlayar itulah di situ kelihatan toh nggih, yang terlayar Ibu. Lanjut. Au tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Monggo. An tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Sadaqallahul azim. Niku satu ayat mawon. Ini banyak nanti hal yang bisa kita ambil dari sini. Penggalan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait. Al-bait di sini dimaksud adalah Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah bukan berarti kok rumah tempat tinggal Allah, ngaten nggih, bukan dipahami seperti itu. Tapi Baitullah itu adalah tempat untuk ibadahnya manusia di bumi ini. Tapi bukan berarti Allah di situ, nggih. Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa, Allah berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah meliputi segala sesuatu. Baitullah jadikan apa? Yang pertama masabah. Masabah itu adalah tempat kumpulnya bagi manusia. Wa amna, yang kedua adalah tempat yang aman. Wattakhidhu, dan kemudian dan jadikanlah sebagian mim maqami Ibrahim, sebagian makom Ibrahim musalla, tempat salat. Musalla itu artasipun dalam bahasa Arab musalla, dari sholla yusolli, musalla tempat untuk sholat. Nggih. Kalau secara bahasa lagi, masjid itu sajada yasjudu, tempat untuk bersujud. Secara lughawi atau dari bahasa Arabnya.
Lajeng napa yang dimaksud ayat menika, Bapak Ibu? Allah di sini berfirman dan telah menjadikan wa ij'alna. Ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullah masabah. Masabah di sini ditafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan dimaksud masabah di sini adalah tempat manusia berkumpul dari seluruh dunia sampai sekarang, ya. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim, karena ini kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi sejak dulu, Pak, sejak sudah ribuan tahun yang lalu, itu Baitullah itu sudah menjadi tempat berkumpul. Apa yang dimaksud Baitullah? Al-Masjidil Haram, di mana di sana terdapat Ka'bah. Ka'bah. Tempat berkumpul bagi seluruh umat manusia. Maka berkumpulnya untuk apa? Berbagai macam, untuk ibadah, terutama ibadah haji, yang dimana 1 tahun sekali ibadah haji, dan setiap selain waktu ibadah haji dan di waktu ibadah haji juga ada ibadah umroh, di mana di sana di Ka'bah digunakan untuk tawaf, itu sudah zaman dahulu, Pak. Jadi kemuliaan Baitullah itu sudah sejak zaman dahulu kala. Awal mula ini dalam riwayat ada menyebutkan awal mula yang membangun Baitullah Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwasanya awal asas itu sudah sejak ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Baitullah Ka'bah itu bersama putranya Nabi Ismail. Masabatal linnas, tempat berkumpulnya manusia hingga kita saat ini. Amna adalah tempat yang aman. Aman dari apa? Aman dari musuh, aman dari senjata di sana, tidak boleh ada peperangan di sana. Zaman jahiliyah saja, Pak. Di zaman Nabi sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah di mana di zaman Rasulullah sebelum Nabi membuka kembali kota Makkah Al-Mukarramah, di mana termasuk di sana Ka'bah. Itu kan sebelumnya sempat dikuasai oleh orang-orang jahiliyah, Pak. Sampai sempat Ka'bah itu di sana diletakkan berhala-berhala yang berjumlah 360 kurang lebih. Itu zaman jahiliyah. Awal mula bangunnya Nabi Ibrahim, jelas tauhid beliau. Tapi beriring zaman berlanjut, itu sempat dikuasai oleh orang-orang jahiliyah, termasuk di zaman Nabi sebelum Fathu Makkah. Tapi oleh orang-orang jahiliyah itu, senajan jahilnya orang jahiliyah, mereka punya kesepakatan siapapun yang masuk ke Masjidil Haram dan mendekat ke Ka'bah tidak boleh untuk dizalimi. Ini sedang ada misal perang atau apa ya, misalnya ada rame antara mereka itu sering perang itu antar kabilah, Pak. Perang antar kelompok ini sama kelompok ini, ora cocok sithik tawuran gitu. Maka kalau kita sekarang ora cocok sedikit tawuran, itu kembali ke zaman jahiliyah. Bal-balan 3-0 walah nesu, wamo, ya Allah, ini dakwal jahiliyah kalau dalam ini. Jangan kembali ke ajaran-ajaran jahiliyah. Karena jahiliyah dulu rame sedikit, kelompok ini nggak cocok, kata satu orang ada yang rame gitu aja. Wah, itu sudah saling menyerang satu sama lain. Tapi kesepakatan mereka, Pak, itu begitu masuk ke Masjidil Haram tidak boleh diserang. Gitu loh. Karena ini sangat menghormati gitu. Apalagi kemudian setelah Fathu Mekah kembali dikuasai oleh umat Islam, dibersihkan itu oleh Rasulullah. Semua berhala yang ada di Ka'bah 300 lebih itu nanti semua dibersihkan, Pak. Dan kemudian menjadi hukum, man dakhala baitullah, siapa yang masuk rumah Baitullah tidak boleh kemudian diperkuat lagi oleh Rasulullah. Di Fathu Makkah ini orang pada ketakutan, Pak. Wah, ini gimana? Rasulullah sudah, kami tidak akan membunuh para musyrikin pada Fathu Makkah itu. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Kemudian yang kedua, siapa masuk Baitullah Masjidil Haram aman dia. Maka kalau berlindung ke Baitullah sudah aman. Padahal waktu itu ramai, Fathu Makkah itu juga orang-orang musyrikin ketakutan, Pak. Rasulullah di sana tidak untuk kemudian perang di Makkah Al-Mukarramah, tapi kembali membebaskan Makkah Al-Mukarramah ini dalam pangkuan umat Islam. Kemudian
Setelah selesai Fathu Makkah, setelah itu Masjidil Haram dan sekitarnya menjadi tempat yang sangat dilindungi. Tidak boleh di sana itu terjadi ada peperangan. Tidak boleh Pak. Di Masjidil Haram, di Tanah Haram itu ada batasnya Pak. Jadi Tanah Haram di dunia ada 2. Tanah suci yang tidak boleh di sana itu ada peperangan, tidak boleh di sana. Hukumnya khusus gitu. Termasuk tidak boleh membunuh hewan yang ada di sana, tidak boleh sembarangan itu. Ya, hukumnya khusus. Ada di Madinah Al-Munawwarah sama Makkah Al-Mukarramah, ada batasan-batasan khusus namanya Tanah Haram gitu. Ya, maka di sana siapapun yang berada di sana, ya, itu harus sangat menjaga. Hukum-hukumnya itu berbeda. Maka nanti ada pelajaran tentang hukum-hukum khusus di Tanah Haram. Tidak boleh di sana itu memotong pohon secara sembarangan, membunuh hewan walaupun tinggi dahar, misal ya burungan kuatah mereka Pak, burung-burung dorong atau mereka wah luwe kan dibelah wae lah, tidak boleh itu sembarangan, tidak boleh, dan tempat yang aman. Maka di ayat awal di sini 125 ini dimaksud di sini para ulama menyebutkan Allah menyebutkan kemuliaan Baitullah dan beberapa hal yang Allah sifatkan padanya. Masabah itu kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya manusia. Dengan kata lain, tempat Baitullah tempat yang dirindukan oleh jiwa-jiwa manusia. Tindak mereka Pak, mboten nanten bosen nih, ya Allah. Yang nanti tindak umroh, nanti tindak haji, ditanya pengen ke sana lagi, mesti wah mau gitu. Tempat yang masya Allah. Kalau di sana itu pun benten Pak, hawanya itu ya Allah. Hawa taat, hawa takat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang seluruh umat manusia ini yang hati yang terpaut kepada Baitullah itu senantiasa rindu jiwanya untuk kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa amna, dan tempat itu adalah Allah jadikan di sana aman sampai nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sampai nanti pada saat sudah muncul Dajjal. Di hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat kelak kan ada makhluk namanya Dajjal itu. Sudah ada makhluk Dajjal itu, alam di mana. Tapi dia kelak berkeliling ke seluruh penjuru muka bumi ini. Termasuk yang datangi Jawa nih gitu. Tapi entah kapan itu gitu. Tapi pasukan-pasukan Dajjal itu sudah ada sekarang. Yang dimana saking luar biasanya fitnahnya Dajjal itu Pak. Itu hak dianggap batil, batil diambil hak. Maka sudah terjadi tuh Pak sekarang di zaman kita ini. Zina itu haram, jelas nggih? Sepakat kita. Tapi oleh orang-orang mereka, wah zina itu hal yang biasa gitu. Selama A dan B dua-duanya sama-sama senang, itu tidak masalah gitu. Maka jadi legal mereka. Ini yang aslinya batil jadi seakan-akan jadi apa? Jadi hak. LGBT, wah itu sudah jelas dalam agama seluruh syariat Pak, baik syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian syariat sebelumnya dalam kitab Injil, syariat sebelumnya dalam kitab Taurat, semua ibadah, semua perbuatan itu hubungan sesama, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan itu dilarang. Sejak zaman Nabi sinten? Nabi Lut alaihi salam, perbuatannya namanya liwat. Hubungan sesama itu sudah dilarang. Kaumnya Nabi Lut dibinasakan karena melanggar syariat Allah, yaitu berhubungan dengan sesama. Kok sekarang ya Allah gitu, itu sampai masuk ke Indonesia loh. Kemarin kan rame itu, sudah belum konsernya itu rame ya Allah, dan orang itu rebutan Mbak. Beli tiket itu sampai namanya itu ada fenomena namanya war tiket, apa tiket war gitu loh. Itu anak-anak muda itu, anak-anak generasi putra-putra jenengan usia 20-30 tahun itu. Namanya tiket war atau war tiket gitu. Yang jelas intinya dari fenomena itu adalah ajeng nonton konser Pak, itu tiket rebutan. Jadi begitu dibuka jam 12 itu pun ngantri Pak. Bayangkan itu. Pun ngantri. Apa tak grupnya apa namanya itu lah, ya besok lah September atau nggak tahu jadi enggak ya. Yang itu salah satunya mereka itu membawa pesan itu bendera pelangi LGBT, ya Allah. Bayangkan LGBT pesan itu datang disambut sama seluruh, ya Allah. Makanya pentingnya kita membentengi diri kita ini Pak.
Kita tidak tahu, Pak. Sekarang kita masih paham ini jelas haram, Pak. Tapi kita nggak tahu 50 tahun lagi. Kalau kampanye itu terus, Pak. Kita tidak tahu generasi anak-anak kita. Kemudian wah LGBT itu biasa saja gitu loh. Sebagaimana pemahaman mereka. Hubungan sama itu sama-sama dengan bahasa sing wis di sama-sama ridho kan. Wah gitu. Oh ridho bahasanya, ya Allah. Ya Allah. Baik sama-sama senang maupun tidak sama senang itu jelas haram, ya. Kaum Lut sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contohnya, ya. Lah Dajjal itu kelak membawa misi yang dimana nampak ini neraka tapi sebenarnya surga, Pak, gitu loh. Dan ini nampak surga tapi sebenarnya neraka gitu. Maka surganya Dajjal itu nerakanya Allah, nerakanya Dajjal surganya Allah. Nah, ke zaman yang berbolak-balik ini kita sudah sedikit merasakan dong, ya, gitu. Dan nanti lebih berat lagi di zaman munculnya Dajjal. Nah di situ Allah penjagaannya kepada Baitullah, Bu. Dajjal itu tidak mampu memasuki dua kota, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Karena kenapa? Di sana dijaga oleh ribuan malaikat, tidak bisa masuk itu. Nggih, maka itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak bisa itu sampai nanti hari kiamat Dajjal pun tidak mampu memasuki Baitullah yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidu, kemudian penggalan yang kedua, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim musolla, tempat untuk sholat. Di sini ada 2 atau 3 penafsiran. Yang penafsiran yang pertama, yang dimaksud makam Ibrahim adalah tanah haram, tanah suci secara keseluruhan, Masjidil Haram dan sekitarnya, itu namanya tanah haram. Maka yang dimaksud makam Ibrahim ya situ, dulu Nabi Ibrahim adalah membangun Ka'bah di sekitar itu. Tafsiran yang kedua, dan ini banyak jumhur mufassirin menjelaskan tentang ini, makam Ibrahim yang dimaksud adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam meninggikan bangunan Ka'bah. Nggih, sekali lagi saya ulangi, makom nggih, senes makam. Nggih, beda kaf sama qaf nggih. Makam bahasa kita, makam itu tempat kubur nggih. Tapi kalau makom nggih, angge qaf nggih, makom adalah tempat berpijak atau tempat berdiri. Terus yang dimaksud makom Ibrahim sampai sekarang tesenten itu adalah batu yang dulu dijadikan Nabi Ibrahim sebagai pijakan untuk membangun Ka'bah ketika temboknya sudah meninggi. Nah, itu. Jadi batu pijakannya itu loh, Pak. Dan waktu itu batunya sebenarnya sudah keras tapi agak basah begitu. Dijelaskan dalam riwayat itu Abu Thalib itu pernah menceritakan dalam syairnya, beliau ngendikan, dan bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim di atas batu besar nan keras tapi masih basah dengan kedua kakinya yang telanjang tanpa sendal. Maka dari itu kan bekas pijakannya bukan pijakan sendal. Pijakan sendal itu enggak kelihatan jarinya. Tapi kalau dengan Wirsani bentuk makam Ibrahim itu kalau di bawah itu masih ada bentuk kayak jarinya begitu. Berarti dulu Nabi Ibrahim pada saat menginjak makamnya itu adalah tidak pakai sendal. Itu ayatullah yang sampai sekarang itu masih ada. Maka wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah sebagian tempat makam Ibrahim untuk sholat. Ini kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis. Nabi SAW dikisahkan oleh sahabat, diantaranya riwayat Ibnu Umar, Rasulullah ketika tiba ke Masjidil Haram, Bapak Ibu, beliau ngerjakan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali muternya itu berlawanan. Kalau jarum jam kan kanan, kalau tawaf itu berlawanan jarum jam gitu. Jarum jam kan kanan, tawaf itu ke kiri. Jadi Ka'bah itu di sebelah kirinya, gitu. Dari 7 putaran itu biasanya Rasulullah 3 putaran itu semi berlari, harwalah namanya, agak berlari gitu. Kemudian yang keempatnya sambil berjalan 7 kali. Setelah selesai 7, kemudian Nabi menuju ke makam Ibrahim.
Menuju ke makam Ibrahim, beliau ngendikan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ayat yang ini tadi disebutkan Rasulullah, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Di mana salatnya? Nah, di mana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini saya gambarkan ya. Nah, ini saya gambar di sini. Bismillah. Oh iya kan mboten saged, astagfirullah. Saya tergambar tadi ada. Nggih ngaten dibayangke mawon nggih. Ka'bah nggih, misal di tengah sini, misal saja Pak nggih. Ini Ka'bah kotak di tengah sini. Kemudian makam Ibrahim itu berada di salah satu sisi Ka'bah tapi berjarak, Pak. Nggih. Ada jarak di makamnya Ibrahim dengan Ka'bah. Dulu awal mulanya itu makam Ibrahim itu nempel dengan Baitullah. Nggih. Nah, awal mulanya adalah melekat. Jadi ini di riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, makam Ibrahim melekat karena tempat berpijaknya otomatis kan nggak terlalu jauh. Masuk jauh bangunnya pripun kan ngaten nggih. Maka dulunya melekat. Kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beliau agak memundurkannya, gitu, digeser, Pak. Hingga sekarang itu kan berjarak ya kurang lebih 15 sampai 20 meter lah, nggih, enten jarakipun. Terus bayangkan di sini Ka'bah di tengah, kemudian makam Ibrahim di salah satu sisinya, saya lupa di sebelah selatan atau sebelah mananya itu ada berjarak. Lah di mana sholatnya? Sholatnya itu adalah setelah tawaf selesai, ya. Kemudian sholatnya itu sholat di sini, Ka'bahnya di depan, makam Ibrahim di antara jenengan sama Ka'bah, ya. Jadi sholatnya di belakangnya makam Ibrahim, ngerti ya? Sekali lagi saya ulangi, Ka'bah misal di sini, makam Ibrahim ada misal di shaf ibu-ibu, misal lah, taruh situ, ya. Ka'bah di sini, shaf ibu. Jenengan sholatnya di mana? Sholat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat sholat sunnahnya setelah tawaf. Berarti sholatnya gambarannya jenengan ten parkiran gitu. Nggih, gambarnya gitu. Berarti jenengan sholat menghadap Ka'bah, nggih, dan di antara jenengan sama Ka'bah itu makam Ibrahim. Cukup sholat 2 rakaat. Suratnya bacaannya surat pendek mawon, nggih. Enggak perlu kemudian ini Al-Baqarah, masih Al-Baqarah, malah itu antri ini kayak banget beginian. Nggih, itu umrah haji itu ya sholatnya secukupnya 2 rakaat kulhu nggih hangsal, Pak, nggih. Loloat gitu nggih, 2 rakaat, setelah itu nanti baru sa'i, nggih. Ngunjuk zam-zam riyen biasanya setelah itu. Itu yang contoh dari Nabi dulu seperti itu, Pak, nggih. Itu kemudian tidak difahami terus nyembah Nabi Ibrahim, dan naudzubillah, ya. Itu adalah contoh dari Rasulullah, ngadepnya harus tetap ke Ka'bah, ya. Nah itulah sunnah pada saat wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maksudnya tempat di belakang makam Ibrahim itu menghadapnya tetap menghadap Ka'bah. Sholatnya pinten rakaat tadi? 2 rakaat dilaksanakan setelah tawaf. Ini baik umrah maupun ibadah haji, nggih. Nah, itu semuanya disunahkan untuk mengerjakan itu semuanya, nggih. Yang dereng nate mriko mugi-mugi insyaallah suatu saat katimbalan tindak wonten Baitullah, nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih, makaten Bapak Ibu, penggalan ayat dari 125. Nah, ini tafsirannya aja 3 halaman nggih. Ini saya ringkas, ini baru penggalan setengah ayat itu. Tafsirannya ada 3 halaman lebih, Pak. Nah, maka insyaallah nanti kita lanjutkan. Ini kisah cukup luar biasa, nggih. Keteladanan apa? Ini 1 halaman dari mushaf itu. Kemudian nanti bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim, ya, banyak bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya. Oke, makatan pada pagi hari ini kita cukupkan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tahu bersama Ibu kanthi waosan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepati dalam nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.